Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah muslim. Kisah pemuda dan sebuah apel. Dikisahkan, beberapa abad lalu di masa akhir era tabi'in, hidup seorang pemuda dari kalangan biasa namun saleh luar biasa. Suatu hari, pemuda yang dikisahkan bernama Sabit bin Zutho tersebut sedang berjalan di pinggiran kota Kufah, Irak. Terdapat sungai yang jernih dan menyejukkan di sana. Tiba-tiba, sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang lapar, Sabit pun memungut apel tersebut. Rezeki yang datang tiba-tiba, sebuah apel datang tanpa diduga di saat yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya, mengisi perutnya yang keroncongan. Baru segigit menikmati apel merah nan manis itu, Sabit tersentak. Milik siapa apel ini? Bisiknya dalam hati. Meski menemukannya di jalanan, Sabit merasa bersalah memakan apel tanpa izin empunya. Bagaimanapun juga, pikir Sabit. Buah apel dihasilkan sebuah pohon yang ditanam seseorang. Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku, kata Sabit menyesal. Ia pun kemudian menyusuri sungai. Dari manakah aliran air membawa apel segar itu? Sabit berpikir akan bertemu dengan pemilik buah dan meminta kerelaannya atas apel yang sudah digigitnya itu. Cukup jauh Sabit menyusuri aliran sungai hingga ia melihat sebuah kebun apel. Beberapa pohon apel tumbuh subur di samping sungai. Rantingnya menjalar dekat sungai. Tak mengherankan jika buahnya seringkali jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus air. Sabit pun segera mencari pemilik kebun. Ia mendapati seseorang tengah menjaga kebun apel tersebut. Sabit menghampirinya seraya berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Saya sudah menggigit apel ini, apa kau memaafkan saya?" kata Sabit sembari menunjukkan apel yang telah dimakan segigit itu. Namun, penjaga kebun itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini. Bagaimana saya dapat memaafkanmu? Sementara saya bukan pemiliknya. Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu." Lalu, penjaga kebun itu pun berkata, "Rumahnya, pemilik kebun apel, cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini. Walau harus menempuh jarak sekitar 8 kilometer." Sabit tak putus asa untuk mencari keridaan pemilik apel. Akhirnya, ia sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah. Apakah si pemilik kebun akan memaafkannya? Sabit merasa takut sang pemilik tak meridai apelnya yang telah jatuh ke sungai digigit olehnya. Mengetuk pintu. Sabit mengucapkan salam. Seorang pria tua, si pemilik kebun apel, membuka pintu. "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai, kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridainya?" "Saya telah menggigitnya dan ini yang tersisa," ujar Sabit memegang apel yang digigitnya. Agak lama pemilik kebun apel itu terdiam mendengar ucapan Sabit. Lalu, Sabit pun tersentak ketika sang tuan rumah berkata, "Tidak, saya tidak merelakanmu." Nah, penasaran dengan pemilik kebun apel yang mempermasalahkan satu butir apel, Sabit menanyakan apa yang harus ia lakukan agar tindakannya itu dimaafkan. "Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika kau memenuhi persyaratanku," pria tua itu menjawab. "Persyaratan apa itu?" tanya Sabit harap-harap cemas. "Kau harus menikahi putriku," kata pemilik kebun yang mengagetkan Sabit. Menikahi seorang wanita bukanlah sebuah hukuman, pikir Sabit. Benarkah itu yang menjadi syarat Anda? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda. Itu adalah anugerah yang besar, tanya Sabit tak percaya. Begitu terperanjatnya Sabit ketika pemilik kebun itu berkata bahwa putrinya yang harus Sabit nikahi merupakan wanita cacat. "Putriku itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tak mampu berjalan,
apalagi berdiri. Kalau kau menerimanya maka saya akan memaafkanmu, nak, kata pria tua. Syarat yang mungkin sulit masuk di akal, hukuman yang harus ditanggung Sabit hanya karena menggigit sebutir apel yang temukan di sungai. Namun, hal yang lebih mengejutkan. Sabit menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain. Sementara, ia tak ingin berdosa mengambil hak yang bukan miliknya. Sabit, seorang pemuda tampan, harus menikahi wanita cacat hanya karena menemukan sebuah apel. Datanglah pada Isya untuk berjumpa dengan istrimu, kata pemilik kebun. Malam hari usai sholat Isya, Sabit pun menemui calon istrinya yang cacat. Ia masuk ke kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan luar biasa. Namun pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi syarat sang pemilik apel. Sabit pun mengucapkan salam seraya masuk ke kamar istrinya. Betapa terkejutnya Sabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut nan merdu. Tak hanya itu. Wanita itu mampu berdiri dan menghampiri Sabit. Begitu cantik paras si wanita, tanpa cacat apapun di anggota tubuhnya yang lengkap. Sabit kebingungan, ia berpikir salah memasuki kamar dan salah menemui wanita yang seharusnya merupakan istrinya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tak percaya, Sabit pun mempertanyakan si gadis bak bidadari tersebut. Namun, Sabit tidak salah, ialah putri pemilik kebun apel yang dinikahkan dengannya. Apa yang dikatakan ayah tentang aku? Tanya si gadis mendapati suaminya mempertanyakan dirinya seolah tak percaya. Ayahmu berkata kau adalah seorang gadis buta, kata Sabit. Demi Allah, ayahku berkata jujur, aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah, jawab si gadis membuat Sabit kagum. Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu, ujar Sabit masih dalam nada heran. Ya benar. Aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka, kata si gadis. Tapi, ayahmu mengatakan, kamu bisu dan tuli, lanjut Sabit. Ayahku benar, demi Allah. Aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun, kecuali di dalamnya terdapat ridha Allah, jawab gadis cantik itu. Tapi, ayahmu juga bilang bahwa kau lumpuh, pertanyaan terakhir Sabit. Ya, ayah benar dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai, ujar si gadis membuat Sabit begitu terpesona. Sabit memandangi istrinya yang cantik jelita itu. Ia pun mengucapkan syukur. Sang pemilik kebun kagum dengan sifat kehati-hatian Sabit dalam memakan sesuatu hingga jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesalehan Sabit, ia pun berkeinginan menjadikannya menantu, menikahkannya dengan putrinya yang syalihah. Dari pernikahan tersebut, lahir seorang ulama syalih, mujadid yang sangat terkenal, yakni Nu'man bin Sabit atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Abu Hanifah. Bersama istrinya yang syalihah, Sabit mendidik putranya menjadi salah satu imam besar dari 4 mazhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.